Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mencari Formula Lolos P3K. Nah, jadi channel ini akan mengulas materi-materi dan latihan soal berkaitan dengan P3K. Apa sih P3K? Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi saat ini saya statusnya masih sama nih dengan kalian, yaitu sebagai guru honorer di sebuah sekolahan. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama agar kita nantinya sama-sama lolos P3K tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Oke, dilihat dari kepanjangannya bahwa P3K ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Artinya bahwa P3K ini merupakan ASN non-PNS, sehingga bisa mendapatkan jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintahan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai aparatur sipil negara atau ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau yang kita kenal dengan nama PNS dan P3K. Adapun guru P3K adalah guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar. Jadi kalau dilihat secara garis besar antara PNS dengan P3K itu sebenarnya sama-sama sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Hanya bedanya kalau yang PNS itu sebagai pegawai tetap, sedangkan yang P3K itu sebagai guru kontrak. Oke, kemudian bagaimana sih sistematika seleksi guru P3K tahun 2021? Jadi gambarannya seperti ini. Yang pertama, nanti semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Jadi nanti yang mengikuti seleksi dan yang lulus akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Kemudian yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Nah, jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring, yang tujuannya untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Kemudian yang keempat, pemerintah pusat memastikan ketersediaan anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Kemudian yang kelima, biaya penyelenggaraan ujian akan ditanggung oleh Kemendikbud. Oke, itu gambaran sistematika seleksi guru P3K tahun 2021. Oke, kemudian syarat guru P3K. Yang pertama, guru honorer di sekolah negeri dan swasta, termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2, yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini sedang tidak mengajar. Kalau dilihat dari syarat guru P3K tersebut memang tidak mencantumkan batasan usia. Kemudian ketika dicari informasi yang lain ternyata ada syarat batas usia pendaftaran P3K. Untuk ketentuan batasan usia pendaftar yakni maksimal berumur 59 tahun per 1 April tahun 2020. Jadi itu keuntungan ketika seseorang atau guru honorer mendaftar di P3K, tidak seperti di CPNS ya. Kalau di CPNS itu batasan usianya adalah 35 tahun. Tetapi kalau di guru P3K adalah 59 tahun per 1 April tahun 2020. Oke, itu adalah syarat guru P3K. Oke, kemudian jadwal atau rencana ujian seleksi P3K guru untuk tahun 2021, yakni pada bulan Januari akan direncanakan untuk proses pendaftaran seleksi P3K untuk guru. Kemudian bulan Februari nanti materi pembelajaran mulai dapat diakses. Jadi nantinya pemerintah juga akan menyediakan materi pembelajaran secara daring. Itu diberikan untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Nah, kemudian pada bulan Mei akan dilaksanakan ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Kemudian Juni ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Kemudian pada bulan September ujian seleksi kesempatan kedua dan Desember ujian seleksi pada kesempatan yang ketiga. Jadi itu adalah jadwal atau rencana ujian seleksi P3K tahun 2021 untuk guru. Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Nah, jadi semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal. Ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K.
Nah, di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Apakah P3K mendapat pensiun? Berdasar PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapat pensiun. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mengiur untuk jaminan hari tua. Berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Jadi masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh PPK dan diatur dalam Permen PAN RB nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Nah, kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk usia di bawah 35 tahun. Untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Oke, demikian dulu informasi berkaitan dengan P3K ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk yang menonton video ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.